bartender. Kami yang masak di WKP gitu. Warung kursi pendek. Kami ke Vietnam tahun 2015, Yes. ke Hanoi. To be exact April 2015. Tujuannya murni liburan, Traveling doang. nggak lebih nggak kurang. Pengen liburan aja di luar Indonesia yang harganya masih affordable. Affordable, yes. Tapi turns out saat kami tinggal di Old Quarter Hanoi, itu kami falling in love dengan street foodnya. Segala sesuatunya. Ya, Street Street foodnya, foodnya secara khusus. orang-orangnya, vibes-nya. Kemudian kami makan di satu tempat yang specialty-nya tadi, yang barbecue itu. Yang barbecue, yes. Dan resto itu hanya jual satu menu, barbecue itu. Hanya jual satu menu, tidak jual. Kalau kita ngomongin warung Vietnam gitu ya, makanan Vietnam gitu kan orang pasti ngomongin banh mi, pasti ngomongin pho gitu. Warung ini enggak, cuma satu. Jadi dia nggak akan nanya mau makan apa, Enggak, kami makan di situ mau berapa orang gitu. nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, Every day. almost End every up day. every day, end up every day. Terus aku bilang sama Yudi, one day aku mau punya warung kursi pendek di Bali. Dan stated dari Aku awal bilang. dia udah stated namanya harus warung kursi pendek. Karena memang pendek, Memang pendek. lebih pendek daripada ini. Street food, Dan warung kursi pendek tuh terdengarnya tuh yang enak gitu. nggak tahu kapan terrealisasi. Saat nyampe ke Bali, kami bilang sama keluarga, sempat ngomong. sempat didiskusikan bahwa ya yuk direalisasikan kemarin obrolan kita, maksudnya yang bikin warung kursi pendek, terus kemudian bawa barbecue yang kemarin kita makan di sana gitu ya. Cuman pada saat itu karir masing-masing kami kan masih bagus ya, Iya. masih oke gitu, Iya. masih stable, dan untuk jump in menjadi entrepreneur gitu kan juga nggak sekonyong-konyong ya. Penolakan, penolakan. Penolakan Baik karena dari iya. surround maupun dari kita sendiri Iya. juga. Ya. Karena kan belum ada sama sekali, nggak punya background. Yes. Ya udah, akhirnya Warung udah detail loh. Udah detail ngomonginnya ya, maksudnya yang kira-kira akan butuh modal berapa, kira-kira akan sustain seperti apa, dan sebagainya. Jadi actually secara konsep mateng, tapi secara orangnya justru yang kalau kita sendiri belum 100%, Iya. gimana kita ngeyakinin orang Di 2015. 100%. akhirnya mimpi itu kami masukkan ke Dreambox di kotak mimpi. Dreambox itu terus terpendam sampai akhirnya muncullah pandemi 2020. Saat itu Bali tutup, hospitality mati. Aku bilang sama dia, kita harus hidup. Banyak nganggur, gadanya nganggur kan. Kita harus hidup. You have to live, I have to live. Ya udah, mulai pelan-pelan dibukalah kotak mimpi itu. Dan ini bukan di file yang paling atas. Bukan. Ini di file nomor 3. Di file nomor sekian ya kita Karena sempat nyoba aja. ada impian lain. Sempat nyoba jadi itu gitu. Dengan kemampuan finansial yang ada, kami coba research and development, terus kasih ke keluarga, suruh cobain. Nggak ada modal, harus menjual perhiasan, harus kamu kalau pernah ingat namanya kelas prakerja saat pandemi, aku ikut itu, Ya, ikut kelas biar punya duit, nggak punya kompor, pinjam kompornya temen. Menu yang di kompor itu kan pakai kompor portable yang sering dipakai anak kos kan. Kontaklah teman-teman kos, ada kompor nggak kamu di kos gitu kan? Ada, kamu pinjem buat buka warung. Jadi Iya, jadi nggak ada memang, karena duit ada, cuma kan untuk hidup. Untuk bisnis kan harus yang lain nih. Jadi untuk ikut kelas training biar punya duit, join prakerja sering biar punya duit lagi, ikutan banyaklah prakerja itu, akhirnya punya duit, beli coba. Akhirnya bukalah warung pertama di Pengembang. Belum punya apa-apa itu, nggak punya tenda, cuma atasnya langit, nggak ada dapur. nggak ada dapur. Karena kan untuk ngedevelop menu, kita 3 bulan develop menu, tiap hari beli daging dalam kondisi pandemi yang kita itu tengah kerja, kita nggak ada penghasilan. Ternyata ngegerus banget kan, ngegerus tabungan, sampai akhirnya menunya itu final, rasanya itu dapet dan sebagainya. Udah nggak ada modal. Kami pinjam freezer, pinjam Coca-Cola, pinjam bir bintang, biar bisa jual. Yes. Modal kita cuma yang kita beli pada saat itu adalah 2 meja. Iya, 2 ini meja ini. Belinya online. Belinya online. Jadi nggak ada modal, bener-bener from scratch dari nol banget. Dari nol banget. Nggak mau juga ngomong sama keluarga, kalau pinjam nggak, memang mau coba sendiri. Coba sendiri.
Akhirnya mau masuk musim penghujan ya, Ya, beli jadi tenda. Kita kan pertama buka Agustus. 9 Juli. Juli. 9 Juli 2020 ulang tahunnya WKP. Itu kita buka dengan keyakinan yang udah ayo jualan aja gitu kan. Dia ngomong sama papa. Yes. Papa bilang ya udah, maju aja. Maju. Gitu. Jualan aja. Ya udah jualan. Pinjemlah parkiran. Jadi kan keluarga ada sebuah properti, ada tempat parkiran. Kita pinjem parkirannya gede, isinya cuma 2 meja. Cuma 2 meja. Nggak ada lampu, pakai lampu sorot, lampu baca. Nggak ada lampu, bener-bener pakai lampu baca gitu di pinggir jalan. Nggak punya modal. Lampu, yes. Nggak ada modal. Jadi pakai lampu baca. Dapurnya kita pakai kursi lipatnya Informa waktu itu ya kan? Kita pakai kursi. Jadi segala sesuatu itu sudah di-pack, sudah disiapin gitu. Ada di dalam box, cool box something. If you familiar with that, di cool box. Jadi kalau misalkan ada pelanggan udah tinggal plating, assemble. Nggak punya karyawan. Jadi ada 2 meja dan 2 kompor. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau makan, ya Gantian. tunggu dulu ya. Ya, masuk musim penghujan ya. Yes, akhirnya Harus beli tenda. masuk musim hujan itu September. Gimana caranya ya? September. Jual sepeda. Jual Punya sepeda, sepedamu. Jual sepeda kami COD ya. Yes. Kami anterin sepedanya. Saya udah di warung. Oh iya. Dia ke warung. Nah, Kamu jual sepeda biar bisa beli tenda. Jual helmnya. sepeda 2, Cincin. 2, cincin, Kalung. Ya itu sih paling besar itu ya. yang kerasa banget gitu loh, maksudnya yang wow kita sampai harus jual kalung gitu. Dapat uangnya langsung lah meluncur ke Hardware. Hardware. Pada saat itu namanya masih Hardware, belum Asko ya. Kita Beli beli tenda. tenda ukuran 6x4. Di lampu. 6x4. Di lampu, akhirnya punya lampu. Kamu bisa lihat nanti di IG awal-awal itu ada tenda warna putih. Nah Yes, itu dia. Yes. Itu dari sepeda. Kami jual sepeda. Sepeda, yes. Terus kita masih home delivery ya, masih ke rumah-rumah Karena orang. pada saat itu kan memang Pandemi. pandemi dan susah banget kan nyari customer gitu kan. Maksudnya mau kamu segencar apapun di sosial media, mau kamu segencar apapun marketingnya, orang masih Takut. lagi kenceng-kencengnya pandemi, lagi awal-awalnya pandemi, orang masih takut. Kita jualan aja masih yang Pakai masker. masker. Gitu kan, yang meja harus berjarak gitu. Jadi demi biar muter, jadi kita dulu kan pakai VR tuh, kendaraan roda 3 gitu yang motor baknya. Saking ini kita harus jualan nih. Kalau ada orang yang kami lapar tapi takut keluar gitu kan, siap, kita bawa dapurnya ke rumah orang itu. Nah warung kosong kan, mama jagain di sana, mama tuh nungguin. Tunggu di sini. Mamaku nungguin. Jadi kalau udah tamu, tunggu. Anak saya lagi pergi ngantar makanan, kamu tunggu ya gitu. Jadi dia tunggu, mamaku di situ di pinggir jalan duduk nungguin. Pinggir jalan, di jalan Pengembak yang gelapnya luar biasa, dia nungguin dengan setia, dia nungguin. Nanti kalau ada orang yang tunggu sebentar, dia lagi setup dapur di rumah orang mana gitu. Akhirnya jalan. Kami punya karyawan satu, ya Tuhan kasih tamu lagi ya. Akhirnya bisa beli meja lagi, bisa beli piring. 1 tahun kemudian Ya, diusir polisi. belum nggak setahun. Ya, karena udah mulai PPKM. Yes, PPKM. Kami diusir polisi karena rame. Rame. PKP rame. Karena open air, berjarak, terus rame. Dan makanannya sedikit kan? Itu kan makanan nggak banyak. PPKM, orang pada yang gaya hidup sehat gitu loh, yang mereka jalan di pantai gitu. Nah, posisi di Jalan Pengembak kan jalur pulang dari pantai kan. Jadi orang terus ini musim-musim Brompton, sepedaan gitu kan. Orang lihat, apa itu lucu. Rame. Orang bisa ngantri sejam loh. Sampai ngantri. Untuk makan di WKP itu ngantri sejam. Padahal cuma punya 1 menu. Barbecue itu tadi. Orang ngantri sejam. Willing untuk ngantri sejam. Pas PPKM pertama digencarkan, kan polisi harus rajin kan keliling. Pas lagi full, pas polisi lagi ada antrian. Polisi datang. Apa ini rame-rame? 3 peleton.
3 peleton karena kan emang waktu itu genting ya, kondisi Iya, itu nggak boleh genting banget. Lagi jelek banget tapi Iya. yang pertama. Ya udah akhirnya hanya boleh buka dari jam 7. Hanya boleh buka dari jam 6 sore sampai jam 8 malam dan tidak boleh dine in, harus take away. harus take away. Meanwhile pada saat itu kan menunya masih menu yang barbecue doang, belum ada itu pho, belum ada banh. Jadi kan nggak mungkin nih barbecue ini tuh take away. Karena kami pindah ke rumah. Kita pindah ke rumah. Pindah ke rumah melayani online dengan membawa 2 karyawan. Tapi kita nggak jualan barbecue, kita Oh ya, jualan kita, Dia orang kalau mau makan ke rumah, itu juga kalangan terbatas. Kalau- Yang kami kenal Karena aja itu rumah, maksudnya it's a private private space lah. space kan. Jadi yang jualan cuma yang ke teman, Ya, yang you know, nggak random person gitu. Cuman kan yang namanya jualan ke teman nggak mungkin ya kita maksa teman kita makan barbecue terus-terusan tiap hari. ya jalan berapa Iya. waktu. Seminggu. Ya, Ya, akhirnya kami seminggu. putuskan untuk ngomong sama orang tua. Diam dulu kita. Kita diam dulu ya. Kita masih pandemi banget. Iya. Kita diam dulu 3 minggu kalau nggak salah. Iya, Kita iya, diam. iya. Terus habis itu baru ini gimana nih, kita udah nggak mungkin nih. Maksudnya kalau misalkan terus-terusan kayak gini kan hasil penjualan selama setahun habis lagi dong. Masa kita harus minjem kompor teman lagi gitu kan. Mulai ada tuh dari Mulai kita bicara minjem tempat yang udah ada dan seterusnya. Akhirnya pindahlah ke Mertasari. Itu tempat yang kedua. yang kalian lihat. Yang kamu lihat juga tadi itu lah. Nah, itu tuh di Mertasari tuh, nggak jauh dari sini. Yang masuknya ke dalam. Tenang, Kecil, makannya lama. Nah itu di situ tuh. gede banget. Tempatnya besar. Berjarak. Makanya kan orang taunya WKP bisa ngobrol lama. Ya itu di situ. Karena kan dari 5 tahun WKP di sini baru 5 bulan. Di tempat ini baru banget Februari kemarin. Yes. Jadi memang usianya masih baru, tapi secara umur WKP udah 5 tahun. Ya lama di situ, lama di tenda, lama di Mertasari. Dari karyawan tidak punya karyawan 1, karyawan 2, karyawan 16, Malah paling banyak pada saat itu. ya. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk kesini karyawan 6 dan kami kembali ke dapur. Emang WKP ini agak-agak Ribet. ribet. Iya. WKP agak ribet. WKP ribet. WKP ribet, orangnya ribet. Jadi ngomongin masalah rasa ya. Ngomongin masalah rasa, kami berdua terlalu prinsipil. Baik mengenai Berdua. ya oke, oke. Jadi kalau aku sih mikirnya adalah ini kan makanan orang lain. Ibaratnya tuh kayak hartanya orang lain yang kami pinjem konsepnya untuk berbisnis. Jadi aku agak rewel banget mengenai rasa, mengenai kualitas, mengenai yang pakemnya. Instead of mengkalibrasi rasa, kami lebih memilih untuk educate the customer. Itu perjalanan panjang banget loh, karena educate customer itu kan juga nggak selalu ya positif ya. Maksudnya ya terserah deh kalian mau educate kayak gimana, kami maunya makanan begini gitu. Nah, kami nggak ngambil jalan pintas dengan mengkalibrasi makanan, tapi kami lebih ke yang makanan Vietnam itu karakteristiknya begini, filosofisnya itu begini. Apalagi lebih kompleks lagi adalah kami makanan Vietnamnya bagian Hanoi, which totally different, sangat berbeda dengan kita. Yang sering terjadi yang menantang itu adalah ketika ada orang bilang yang aku baru balik nih dari Vietnam gitu. Itu menantang sekali karena most of the time mereka perginya ke Saigon. Saigon itu sangat mirip dengan kita. Tropicalnya, terus kemudian culture bisnisnya dan sebagainya. Jadi mereka tropical kan bahannya lebih banyak ya. Jadi lebih rich secara isiannya banyak dan sebagainya. Meanwhile kalau misalkan Hanoi, konsep makanan Hanoi seperti yang kami ambil, dia kan bagian dari negara mereka yang kena 4 musim. Jadi ada beberapa musim di mana mereka itu kekurangan bahan pangan, yang mereka harus import dari bagian selatannya mereka, atau yang seperti mereka lakukan, how they deal with these materials but can prolong to the whole year. Itu yang akhirnya menjadi filosofi makanan mereka. Nah, kita mengeducate, ngasih tahu ke customer bahwa
karakteristik makanan Hanoi itu seperti ini. Jadi nggak merubah. Jadi nggak berubah. Sesuai pakemnya, Sesuai ada koriander. sesuai resepnya. Ada tulang sapi. Ada mie beras. Yes. Tidak ada kemangi. Sedangkan kalau di sini itu banyak kan diffusion kan. Karena kalau menggunakan X itu lebih mahal, ya udah pakainya Y. Nanti gitu. Kalau kami nggak, tetap X dengan cita rasa yang persis seperti itu. Yes. Tidak ada perubahan, sama sekali nggak ada perubahan. Sama sekali nggak ada perubahan. Jadi kami menggunakan, dan kami juga punya konsultan ya. Kami ada konsultan di Vietnam yang memang beliau itu mau sharing ilmu, khususnya saat barbecue itu keluar. Kami komunikasi dia itu via Facebook. Aku boleh nggak jual barbecue kamu di Bali? Karena dia pada saat itu juga belum memungkinkan untuk traveling. Iya, dan dia tahu kan kalau di Facebook bisa kelihatan kan kalau aku di Bali kan. Jadi dia percaya bahwa aku di Bali. Jadi dia di-share. Kami juga punya chef juga yang mengajarkan ilmu-ilmu yang kami miliki. Setelah semua sama. Nggak ada yang berbeda. Tapi kalau tadi Yudi bilang kayak soto deh, soto Surabaya. Itu paling gampang. Beda mau soto Betawi. Yes. Beda sama coto Makassar. Yes. Sama. Makanan Vietnam juga sama. Pho di Hanoi akan beda sama pho di Saigon. Akan beda lagi sama di Sapa. Karena kan masing-masing region kayak soto. Yes. Kayak nasi di barat ada nasi uduk. Di Bali nggak ada nasi uduk. Adanya nasi jagung. Kan beda-beda. Nah seperti itu. Gampangnya seperti itu. Level ekstrim kami selain ngasih tahu customer adalah ketika istilah kami itu menjemput menu. Jadi kalau kami mau nambah menu, kami berusaha banget untuk tetap original, tetap yang kalau harus begini. Harus dimasak 12 jam ya 12 jam. Nggak usah digedein apinya terus kemudian biar jadi cepat gitu tuh di kami nggak masuk. Atau pakai kaldu sapi. Ada kan kaldu sapi itu ada kan yang instan. Dia nggak mau, harus dagingnya sirloin. Tapi dari aku secara bisnis, aku bilang boleh dong dagingnya diganti. Sering berantemnya masalah ini. Aku masalah prinsip. Aku pengen kaya dong. Kamu nggak masuk gitu. Nah, kalau dia panti asuhan, dia pengennya levelnya bintang 5, harga bintang 1. Ya nggak bisa lah. Kayak gitu lah. Tapi akhirnya jadilah seperti apa yang kalian makan hari ini. Itu authentically resepi dari Hanoi. Tapi kami nggak bisa ngomong otentik karena kami bukan Vietnamese. Jadi syarat ngomong otentik kan harus ada salah satu dari kru as a Vietnamese atau orang yang berasal dari daerah yang mau dibilang otentik. Otentik Vietnam ya berarti harus ada orang Vietnamnya. Jadi yang kami bisa bilang adalah originality-nya yang kami jaga. Nggak ada ngomong otentik. Karena kami orang Indonesia. Kita tapi ngomongnya original. Iya. Nggak ngubah step, nggak ngubah bahan. Jadi kalau misalkan di Bali itu mungkin kejadian juga di Jawa. Di Bali itu sering banget dalam 1 tahun itu selalu ada momen di mana harga sayuran itu meledak dari harga koriander yang biasanya itu 20.000, bulan Juli kemarin itu 500.000. Jadi selama bulan Juli sampai Agustus kerjaan kami adalah berantem. Gimana caranya kita dealing with koriander? Karena dia harus ada koriander. Karena kalau aku bilang buat aku prinsip nggak usah pakai koriander, ganti kemangi. Karena teman-teman yang lain, merek-merek lain nggak pakai koriander, pakai kemangi. Because they know sometimes in some month koriander can be really Ya sama kayak barang-barang makanan Vietnam itu mahal-mahal. Yang di sini mahal, di sana murah. Yang di sini murah, di sana mahal. Contoh, lele di sana 1 ekor tuh 500.000. Karena di Hanoi. Lele itu dimandiin. Lele itu dalam akuarium, dikasih termometer. Lele. Karena lele kan nggak bisa hidup di air dingin. Meanwhile, di banyak bulan dalam 1 tahun, airnya itu dingin Hanoi. Lele segede gini. Ya, tapi dalam akuarium. Gawat banget. Biar dimandiin, dielus-elus. Enggak. Nah, di situ babi murah, sapi murah, koriander murah, ayam murah banget. Koriander dibuang-buang. Tapi lele 500.000. Nah, beda kan di Bali, lele kemarin bulan Juli luar biasa tuh. Semua sayuran meledak naik kan. Di bulan yang sama juga yang paling laris adalah salad-saladnya. Dan saladnya Vietnam itu dibilang sayurnya premium? Enggak.
Cuma Banyak sayur. specifically like that. Jadi kayak koriander ya harus koriander, basil ya harus basil gitu. Jadi menjawab pertanyaan kamu, enggak. Kami tidak mengkalibrasi. Tidak calibrate. Kami We bring the taste sesuai as it is. sesuai pakemnya. Kalau memang nggak ada di sini, kami nggak jual. Yes. Kami Karena akan ada- bilang lagi nggak ready. Kursi tinggi biasa. For everyone guys. Itu menyenangkan sekali. Mereka datang, ih kursinya beneran pendek, bukan cuma namanya gitu. Yang ini nggak yang bawa. Memang itu yang kamu pengen bawa. Sensasi duduk di kursi pendek walaupun bikin kayak kram. Ya kan nggak umum kan? Di Bali khususnya kan nggak umum kursi pendek. Ya itu yang kami kita pengen bawa ya. Yes, pengen bawa. Kita pengen bawa. Itu kita kalibrasi justru malah. Di bagian kursi yang kita kalibrasi. Dalam artian kalibrasi apa? Kan tidak semua orang bisa duduk di kursi pendek ya. Dalam artian mungkin dia sedang ada gangguan lutut. Mungkin dia Tinggi badan. tinggi banget yang nyaris 2 meter gitu untuk duduk di kursi seperti ini kan nggak nyaman. Pasti dia akan nyundul ke meja dan sebagainya, atau dia duduknya harus kayak gini banget ya, kasihan ya, makan pegel gitu. Nah baru aku mau mengalah. Baru aku mau mengalah, ya udah deh, oke, siapin deh kursi tinggi gitu kan. Dan belilah meja ini. Karena meja ini bisa dinaikin. bisa dinaikin. Adalah kursi biasa. Karena kan budaya di sini makan ya kursinya biasa. Makan di kursi bakso ya kursi Yes. biasa. Itu sih. Yang ukuran standar. Bisa, nggak mau aja. Ya itu Terlalu ideal. balik lagi Terlalu ideal. balik lagi ke omongan yang tadi bahwa kamu tuh ribet. Selain karena kami ribet, kami ngehargai banget makanan yang kami jual. Jadi ketika ada beberapa menu yang dia itu step-stepnya itu harus kayak gitu ya, berurutan, ribet. Jadi nggak bisa yang halah campur aja gitu, nggak bisa. Jadi harus ini dulu baru ini, silakan dimakan. Takutnya jadi komplain. Kan kita nggak mungkin ya nyuruh orang, nih kamu harus kasih direction kayak di Indomie gitu kan nggak mungkin kan. Jadi ya Ya takutnya komplain. Waktu nyampe diambilnya online, dibawa ke rumah, yes. terus sudah dingin, makannya nggak bisa, terus kamu komplain. Apa Yes. ini nggak enak? Ngapain? Mana Jadi, mahal gitu. mahal. misalnya. Jadi kalau Karena kamu mau ya udah. yang tidak dikasih delivery itu yang tidak murah. Memang dia paling rumit. Dia harus stepnya banyak dan harus sesuai. Terus juga barbecue. Dulunya kita kasih ya. Ada. Kita sempat kasih Ya. untuk di delivery, tapi later on satu dingin. Atau kalau misalkan ada juga yang ngotot gitu, yang tolong dong kasih aja yang tidak dimasakin. Jadi daging berbumbu dikirim gitu. Cuma bumbu kami itu juga dia tuh ada yang levelnya tuh harus assemble langsung kena api. Assemble langsung kena api. Jadi kalau misalkan daripada maksain terus kemudian kamu makannya nggak optimal, nggak usah bungkus, datang aja. Jadinya komplain. Yes. Atau kalau nggak maksimal nikmatnya gitu. Yang paling bikin kami merasa yang oh that's very sweet gitu of them gitu, itu adalah ketika akhirnya kita sudah selesai setup ya di sini, kita sudah selesai setup, belum finish baru setup dapur, belum setup hiasan-hiasan dan sebagainya gitu, mereka udah datang bahkan sebelum soft opening. Udah datang, belum kapan soft buka? opening, datang kapan buka. Terus baru soft opening juga ngantri. Gantian, bener-bener literally gantian karena mereka sudah langganan dari di tenda. Terus kemudian di Mertasari pindah ke sini. Jadi ketika mereka makan, mereka juga nggak yang ya udah makan aja gitu, tapi beneran yang datang ke sini as a friend, as a family yang makan, ngobrol. Jadi gantian ya, besok aja kalian makannya di sini gitu. Dari yang single, pacaran, nikah, berketurunan. Yes. Jadi pas kita pertama kenal itu masih KDKT-an. Iya. Iya kan? Di tenda, KDKT-an. masih pacaran di Kemudian tenda. datang ke sini tuh Udah bawa anak.
seru. Bersyukur punya customer loyal ya. Yes, dan itu juga jadi bahan bakar kan, maksudnya betul it's a business, maksudnya yang bikin tujuannya adalah kalau bahasa ini cuan gitu ya. Cuman the feeling of being appreciated itu juga bikin jadi bahan bakar di kami. WKP itu tumbuh banget ya, dan tumbuhnya juga dari kecil banget sampai dengan orang yang sama-sama juga. Jadi soulnya WKP itu ya Yudi dan Indra, yang kami sampaikan lewat makanan, yang kami sampaikan lewat gesture-gesture kecil juga. Itu sih. Dia bisa jawab. He is a storyteller. Karena dia suka baca, dia suka mengamati orang. Jadi bagian-bagian semua sosial media dari apapun bentuknya itu partnya dia. Itu dia yang bisa jawab. Aku suka bertutur. Aku suka. Tutur batin. Iya. Aku suka bertutur. Aku suka ngobrol, dan menurut aku ya seperti ketika orang datang ke sini terus kemudian kami sambut, Instagram atau TikTok atau Facebook atau apapun itu kan juga jadi, buat aku ya, itu kayak jendela yang bisa memperkenalkan kita ke orang. Mereka merasa hangat bisa beli warung, aku juga pengennya mereka merasa hangat ketika mereka membaca profilnya WKP. Jadi bukan sebagai sebuah business page. Betul, ini adalah business page, tapi lebih ke yang you're not the only commodity here, but you are a person that I want to share the story with. Base-nya itu kayak makanan Bali ya, makanan dimanapun deh, gudeg. Gudeg itu di Jogja, satu warung jual gudeg doang. Nasi beguling, di Bali nasi babi guling ya, satu warung babi guling doang. Karena di homeland-nya, karena ada di Bali, jual babi guling aja. Di Jogja, jual gudeg aja. Tapi ekspektasi orang saat membawa makanan Vietnam di Bali, ya nggak mungkin cuma makan pho doang. Atau makan barbecue doang. Nggak, pasti pengen yang lain. Pasti. Karena ekspektasinya lebih. Yes. Contoh restoran Itali, di sana mungkin cuma jual pizza aja. Yes. Tapi di sini harus ada pizza, harus ada gelatonya, ada ini. Yes. Minta ada range yang lebih luas lagi. Yes. Itu menjadi alasan inti kami kenapa kami mengenrich, memperluas lagi cakupan menu. Dengan bolak-balik sana. Dengan bolak-balik ke situ. Sekarang juga liburan juga ya. Yo, guys, yang punya warung, go liburan. Kalian butuh libur. dan itu juga karena banyak customer yang akhirnya jadi temen ya. Mereka rata-rata ke WKP itu karena ngobatin kangen. Jadi yang bulan lalu gue habis traveling ke Vietnam gitu, terus yang ada satu makanan yang gue suka banget nih gitu. Apa gitu. Itu nanti kami pelajari cocok nggak, memungkinkan nggak untuk dibawa ke sini. Ada satu menu yang customer minta sampai sekarang, dan bahkan kami pun suka, tapi kami nggak bisa bawa, nggak ada bahannya. Karena terlalu idealis. Yes, karena terlalu idealis. Bisa mungkin diganti, cuman aku nggak mau. Dia nggak mau. Kalau aku demi cuan mau. Yes, akhirnya kan aslinya demi cuan, cering, aku mau. Tapi ya itu kemarin aku juga tidak bisa menyalahkan dia ya. Idealisme seseorang itu akan berbeda-beda. Aku nggak bisa nyalahin dia, tapi aku hargain aja. Itu sih. That's the reason kenapa akhirnya kami memutuskan untuk terbang kembali ke sana. Yes. Dan kami terakhir ke situ kemarin kami bawa 2 tim kami. Bawa 2 cook kami terbang ke Hanoi itu 2 minggu. Untuk objektifikasi rasa. Karena kan kalau misalkan kita cuma pergi berdua nih, seperti yang aku pernah bilang juga di caption ya, orang makan itu kan depends on a lot of things. Mood pada saat dia makan. Orang ketika makan, ketika dia lagi jatuh cinta sama ketika lagi habis dibilang kita break dulu ya gitu, atau kamu terlalu baik buat aku, itu tuh beda. Dan itu ngaruh dirasa. Jadi mood orangnya, stress levelnya. Jadi ketika orang makan daily dengan orang yang lagi liburan, paletnya beda, pasti beda. Nah, untuk menjaga objektifikasi rasa, kemarin kami berangkat itu berempat, bawa 2 anak dari dapur. Jadi ketika kita recook di sini, itu kita bisa ngomong,
ini ya bener ya rasanya. Jadi nggak Tesnya aja. subjektif Jadi rasanya. nggak subjektif, beneran objektif. Ingat, oh ya bener rasanya Karena itu. rasa nggak bisa direkam, aroma nggak bisa direkam. Yang bisa direkam cuma suara sama tampilan. Jadi kalau rasa kami diobjektifikasi bahwa anak dari dapur. Jadi ketika kita ribu, itu pun juga kita nggak mau banyak, kita nggak mau serakah. Betul, kita di sana itu kemarin 2 minggu. Tapi yang kita bawa itu akhirnya cuma berapa? 2 minggu, 2 atau 3 minggu. Dari 2 minggu itu, karena kemarin kita juga refresh lagi vibe kita itu seperti apa dan sebagainya biar nggak berubah. Semua orang pengen berkembang ya. Ya. Semua orang pengen berkembang, semua orang pengen besar. Tapi ada juga momen di mana Yudi dan saya itu merasa cukup. Untuk saat ini, warung kursi pendek di Bypass 119 itu cukup buat kami. Yes. Kalau orang merasa, ayo lebih besar lagi. Terima Ada kasih. waktunya. Terima kasih. Semua tuh punya waktu kok. Yes. Semesta itu akan memberikan waktunya masing-masing dan kami yakin waktunya akan tiba. Seperti dulu kita dari Mertasari ke sini bisa nyewa sendiri, itu waktunya semesta, waktunya Tuhan. Yes. Jadi kami saat ini cukup dulu. Kalau bilang, ada menu, coba dulu yang lainnya. Mungkin belum tahu, Yes. atau mungkin belum mencoba lebih lagi. Jadi Yes. kami tempatnya cukup di sini, menunya cukup dulu segitu. Apakah akan berkembang? Harapan kayak gitu selalu ada. Dan kalau misalkan kami dapat pertanyaan atau kalau kami sih bilangnya bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke harapan, encouragement dari customer karena bentuk support. Jadi kami nangkapnya adalah berterima kasih. Maksudnya sudah dipercaya sedemikian dalam bahwa kami tuh bisa, you can go bigger, you can grow better, you can go higher. Amin, amin. Dan itu akan kami sematkan dalam harapan, dalam doa. Tapi kalau untuk menjadi buru-buru, nggak juga. Karena we live at the present, we enjoy the moment. Cukup itu nggak gampang loh. Tapi saat ini Feeling enough is not easy. kami cukup dengan Yes. 4 meja, 4 di dalam, 2 di luar. Cukup. Kami cukup dengan menu yang ada, cukup. Yes. Cukup dulu. Yes. Enough. Bukan humble doang, itu bukan humble doang. It's like kamu tinggal di sebuah rumah yang dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu atau ruang keluarga dan 1 dapur. Huge. Terus kemudian kamu hobi baca dan sebagainya, kamu beli rak buku, kamu beli buku banyak dan sebagainya. Itu yang terjadi dengan WKP kemarin. WKP kemarin diberkahi dengan tempat seluar biasa itu di Mertasari, yang dapur segede gaban, tempat depan juga luas banget. Begitu kami harus pindah ke this lovely place yang ukurannya itu 4x8, itu mau nggak mau harus dipaksa menjadi humble, harus humble dan harus logical also, harus rasional. Dalam artian apa? Di Mertasari menu kita lebih beragam, banyak banget, karena di sana ada space untuk membuat menu itu. Again ya, kami tuh terlalu idealis ya, kami terlalu ribet gitu. Jadi yang harus pakai wok ya harus pakai wok, nggak bisa diganti pakai kompor biasa yang apinya dipolin, itu nggak bisa. Harus pakai wok dan otomatis kan belum bisa, space-nya belum memungkinkan. Terus kemarin juga customer lama sempat protes juga gitu, yang kok sekarang kopinya hilang gitu kan. Yang dari 2023 itu salah satu yang kita bawa adalah varian kopi lengkap original Vietnam, yang kopinya dari sana, metodenya dan sebagainya. Ya ternyata dia itu ketika bikin dia harus butuh space. Dia butuh space sendiri, dia butuh orang sendiri, karena ketika dia sedang, misalnya nih lagi bikin coffee gitu, coffee itu begitu dia kepegang, mulai prosesnya, dia nggak bisa di-pause, dia nggak bisa berhenti. Nah, meanwhile kan di sini posisinya harus rush kan, jadi kayak pas lagi bikin kopi, ada customer datang, harus di-greeting, udah kacau nih kopinya. Dan kalau misalkan terus dipaksakan untuk keluar, 1 rasanya nggak maksimal, 2
nggak akan enjoy gitu. Jadi ya udah, wah, prosesnya panjang banget tuh for being humble ya. Tapi memang Sukses. again ya, itu hidup ya. Itu hidup. Ada saatnya kita diberikan kebebasan luar biasa, Yes. ada saatnya kita dicukupkan dengan yang sangat cukup. Yeah. Jadi saat kami memutuskan untuk keluar dari Mertasari dan pindah ke Bypass, ya ini realitanya Yes. bahwa space kami harus cukup di sini. Yes. Dulu dapur itu 3 kalinya ini, Yes. dapurnya doang. Dapurnya doang. It was a huge kitchen, Dining areanya separkiran. besar banget. Makanya orang tetap pergi ke sana karena walaupun lagi PPKM, lagi pandemi, orang willing to go to WKP karena berjarak banget, tempatnya gede banget. Besar banget dulu, dapur besar banget. 16 orang karyawan. Mindset Yudi dan mindset aku harus berubah. Yes. Nggak bisa dulu yang akhirnya menu banyak, Yes. bisa nari kalau masak. Yes. Harus pepet sekarang. Tapi itu hidup ya. Itu hidup kok. Kita dan- bisa menyesuaikan kok. Yes. Dan kami bersyukurnya yang menyesuaikan itu nggak cuma kami. Kenapa aku lebih memilih untuk pendekatan emosional dengan customer, termasuk dari how we do the food, how we do our social media, karena akhirnya mereka pun juga dinamis kayak kami dipaksa humble dengan kondisi dapur dan dining area yang sempit ini. Customer kami juga gitu. Customer paham bahwa oke, kita sekarang nggak bisa kayak dulu ya yang di warung sana. Kalau misalkan makan ya udah santai aja, bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, you name it, mau seharian di warung juga Ada. bebas, terserah, ada yang kayak gitu. Dan and we are totally fine with that, we love it, karena memang yang bikin anget warung kan memang orang kan gitu, bukan masalah apa gitu. Jadi di tempat yang lama orang bisa seharian tuh ngobrol, diskusi dan sebagainya. Di sini kami nggak pernah ngusir tamu, nggak pernah. Tapi akhirnya mereka juga bersinergi dengan kami. Jadi kayak misalnya ketika mereka memang pengen ngobrol santai di WKP gitu, mereka akan tahu bahwa oh, WKP kan sekarang tempatnya kecil nih. Kalau misalkan emang kita mau santai di WKP, kita datangnya sorean aja, jam 3 sore atau jam 4 sore gitu. Karena kalau misalkan datangnya jam 6 sore, itu kan prime time-nya orang makan tuh. Mereka lagi makan nih, udah selesai, terus ada yang ngantri gitu. Mereka akan yang, ya udah, salah satu cara mendukung WKP adalah yuk kita cabut gitu, biar ada orang lanjut makan lagi gitu. Terus next time mereka akan pindah jamnya ke sini gitu, kayak jam 3 atau jam 4. And for me ya, that kind of simple gesture is really something. That is very sweet of you to support us that way. Memang konsep kami dari awal itu adalah Di Hanoi. Hanoi, street food. Makanya ketika bahkan kami kemarin pindah di Mertasari yang lokasinya banyak orang yang ini mah bukan warung gitu. Betul. Tapi kami bahkan tetap nggak ngubah nama warungnya karena konsep awal yang kami pengen bawa itu adalah street food, warung. Justru aslinya kalau misalkan mau ngomongin warung, yang paling cocok dengan nama warung itu di Pengembak waktu itu, masih di pinggir jalan. Kalau di sini masih masuk lah, maksudnya ruko kecil pinggir jalan gitu. Dan menurut kami itu juga lebih hangat sih, lebih intimate gitu, yang warung daripada restoran kursi pendek gitu. Kayaknya gimana banget, jadi nggak, tetap warung kok gitu. Tetap warung. Kalau ngomong teamwork ya, kami melihat bahwa aset terbesar kami itu tim. Yes. Terbukti yang terakhir kami bawa ke Vietnam itu tim kami, karena itu aset. Bagi kami tim itu aset. Walaupun WKP itu soul-nya di Yudi dan saya, tapi nggak sempurna kalau nggak ada mereka. Yes. Nggak akan jalan. Yes. Walaupun ada gas sama remnya, tapi kalau nggak ada roda-rodanya nggak jalan. Kalau nggak ada mesinnya, kalau nggak Jadi- ada rotator. Jadi memang teamwork itu harus. Mau seberapa kecil, seberapa besar, and how you value your team. Yes. I want to value myself, I have to value my team. Itu sih. Kalau buat aku teamwork itu mereka yang
mereka yang akhirnya Mereka- menyempurnakan. Dan akhirnya mereka yang memungkinkan untuk WKP menjadi seperti sekarang, menjadi sampai sekarang, menjadi seumur sekarang nih, karena ada support dari mereka juga. Kita pernah dapat pertanyaan yang, lu bawa anak lu ke jauh-jauh ke Hanoi gitu, nggak takut habis itu mereka pergi gitu? Ya, aku menganggap mereka itu anak-anakku, as in we can grow together. Jadi kalau misalkan memang ada pengetahuan atau apa, ada skill yang bisa di-upgrade, ada yang bisa di-update, I'm willingly to do that. I'm willingly to give them access to that. Perkara nanti ternyata mereka sudah merasa cukup dengan WKP dan sudah siap untuk terbang ke tempat yang menurut mereka lebih tinggi, I have no issue. I'll be happy for them. Go. Karena again, dengan aku menganggap mereka anakku, melihat mereka growing juga, it's a happiness for me sih. Tapi satu syarat terbang tinggi ya, Yang bukan ke penting bawah adalah ya. terbang tinggi, bukan jatuh. Mereka gitu. boleh resign dari WKP tapi terbang ke atas. Aku nggak akan ngizinin mereka terbang ke bawah. Ya. Atau yang sama, enggak. Ngapain? Kamu mau resign ke atas. Kamu mau kemana? Nggak ada terbang sama. Ya. Nggak ada. Ke atas. Boleh resign. Hire, go hire. Kan saatnya kan mereka sama aku dulu. Yes. Saatnya tiba mereka mau resign, ya udah. Berarti udah cukup dengan aku. Yes. Saatnya mereka pergi, ya pergi dong. Berarti mereka merasa sudah cukup dengan bekal yang kamu berikan gitu. So, ngapain gimana gitu. So, ya, WKP nggak akan sampai sekarang kalau nggak ada teamwork yang luar biasa. Seperti yang kami bilang tadi ya, bahwa kami itu ribet gitu. Seribet itu juga kami dalam menjaga kualitas. Kita cerewet, kalau orang bilang, kalau ada istilah owner cerewet banget, kami. Karena aku mikirnya kita kan nggak pernah tahu ya customer itu dari mana. Bisa jadi ini lokasi kami di Sanur, jauh-jauh datang dari Jimbaran misalnya, atau banyak juga kejadian jauh-jauh dari Surabaya, jauh-jauh dari Jakarta gitu datang ke sini, menyempatkan ketika liburan ke sini, terus kemudian kecewa dengan rasa yang mungkin standarnya kurang. Kami nggak mau banget hal kayak gituan, makanya lebih memilih do it ourselves. 3 jam ya 3 jam, 2 jam ya 2 jam. 12 jam itu nyala apinya doang. Jadi kalau dengan segala persiapan, bikin pho misalnya, bikin pho itu aku selalu bilang sama anak-anakku, aku nggak akan bisa menerima orderan pho yang mendadak ya, karena kalian tahu sendiri, yang dibilang 12 jam itu adalah nyala apinya doang. Preparationnya itu bisa 2 atau 3 jam sebelum. Karena kan aku nggak mau pakai yang instant cubicle atau apa. Tulang ya tulang, iga ya iga gitu kan. Itu, dan again ya, bedanya Hanoi sama Saigon, pho-nya Hanoi itu clear broth. Clear broth itu maksudnya bukan kuahnya bening, as in clear itu adalah dia nggak ada lemaknya. Jadi ketika aku mau menggunakan iga, menggunakan tulang gitu tuh, aku trimming dulu tuh tulangnya, aku belai-belai, ada lemaknya apa enggak, dibuang lemaknya kalau ada, belum lagi. Nah, itu baru tahap persiapan. Terus kemudian pada saat afternya juga kan harus di trimming lemak-lemak yang keluar. That's why pokoknya kita brothnya tuh clear, nggak ada lemak. Itu baru satu contoh simple gitu. Karena kita lahir di pandemi ya, jadi kita tuh tumbuh dengan kondisi yang menghargai segala sesuatu itu dengan sangat-sangat gitu lah. Jadi kayak dari kerjain sendiri, kemudian punya anak 1, punya anak 2. Sekarang kami itu lebih, betul, bisnis is bisnis, cuan is cuan, tapi kami sekarang itu menjadi lebih enjoy, menjadi lebih alive dengan doing this warung gitu, karena kita selalu merasa bahwa we are blessed, kita dikaruniai, kita diberkahi, dan juga menjadi berkah bagi anak-anak kami, bagi orang-orang sekitar kami. Jadi ya, karena kan aslinya punya warung itu berat ya, ya kan? Punya warung itu berat, punya warung itu mumet gitu, tapi we enjoy it karena kita merasa we are blessed and being a blessing for others. Diberkahi untuk memberkahi, itu aja sih. Itu tuh buat kami. Itu kalimat terakhir itu ada di sekapur sirih kami. Yes. Terakhir penutupnya adalah diberkati
untuk memberkati. Yes. Diberkati untuk memberkati, udah selesai. Dan itu di kami kepakai banget. Itu udah nggak ada lagi yang, menurut kami that's the utmost Yes. feeling of WKP toward us and others. Yes.